Halo Sobat Soulmate, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya di sana. Jangan lupa Sobat Soulmate, selalu harus menjaga protokol 6M karena varian Omicron sudah beredar di kota kita. Nah, Sobat Soulmate, hari ini kita akan membahas tentang gejala Omicron. Sobat Soulmate pasti penasaran dong, karena varian Omicron sudah beredar, tapi apa sih bedanya varian Omicron dengan varian-varian yang lain? Untuk membantu kita, hari ini spesial sekali kita bisa mewawancara seorang ibu penderita COVID-19 yang probable Omicron. Mari yuk Sobat Soulmate kita mendengarkan penjelasan beliau. Ya, halo Ibu Dewi, apa kabar Ibu? Baik saja. Ya, terima kasih ya Ibu sebelumnya sudah bersedia untuk hadir pada acara kali ini untuk sharing seputar pengalaman bagaimana terkena COVID-19 gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan sekilas bahwa narasumber kita pada kali ini adalah Ibu Dewi gitu ya. Untuk identitas kita rahasiakan, kita sebut saja dengan Ibu Dewi. Oke, Ibu Dewi mungkin bisa diceritakan dulu Ibu, Ibu dari apakah sudah menikah, pekerjaan, dan biodata dirinya Ibu. Ya, saya Ibu Dewi, usianya 63, saya ibu rumah tangga, saya di rumah saja. Di rumah tuh sebenarnya tuh ada ini ya, kantor suami saya, jadi berkantor di rumah gitu loh. Oh begitu ya Ibu. Ya. Nah, oke, mungkin Ibu bisa mulai menceritakan bagaimana sih ceritanya pada saat awalnya mungkin Ibu ada gejala sampai akhirnya terdiagnosis dengan COVID. Awalnya sih saya nggak tahu ya itu COVID atau bukan. Awalnya tuh waktu hari Minggu tanggal 16 tuh ya, suami saya batuk-batuk, terus bersin, kayak nggak taunya tuh sampai hari Selasa tuh nggak membaik juga. Akhirnya saya bilang udah periksa aja deh gitu. Akhirnya periksa antigen, ternyata positif ya. Tuh di antigen hasilnya positif langsung. Terus udah gitu kan, jadi kan kita was-was dong ya. Akhirnya dicek PCR, termasuk saya. Terus ternyata PCR-nya juga positif, tapi saya negatif loh. Saya bilang nggak apa-apa, berarti kan saya pikir. Tapi dokternya bilang ya negatif, tapi kemungkinan kurang bagus katanya gitu. Jadi 2 hari lagi nanti dites deh katanya gitu, kata dokternya. Katanya jadi mungkin baru kena. Jadi kan kalau baru kena kan nggak ada tanda, nggak ada ini kan ya, nggak ada mengarah ke situ. Cuman jelang berapa hari kan bisa aja baru ketahuan gitu ya. Kayak batuk pilek tuh saya enggak tuh, cuman aja di tenggorokannya ada agak keset-keset gitu dan agak gatel, keset merasa deh beda gitu dan agak gatel. Terus saya juga langsung minum Chinese tuh, enggak tuh, sama obat semprot yang di tenggorokan, terus vitamin D, vitamin C, sama zinc. Terus saya ituin tuh, karena kan saudara-saudara saya juga bilang, katanya udah kumur-kumur pakai air garam, terus minum air hangat katanya supaya kumannya mati katanya gitu. Akhirnya ya saya lakukan itu semua lah gitu, sampai ya beberapa kali kumur-kumur air garam, terus belakangan air garamnya ditelan gitu supaya dengan harapan lendirnya keluar dan kumannya mati gitu. Tapi terus akhirnya setelah 2 hari itu kan diperiksa PCR tuh hari Selasa ya. Nah 2 harinya kan Kamisnya saya periksa lagi, tapi dengan antigen hasilnya positif gitu. Itu PCR-nya ikutan positif juga Bu? Iya, PCR ini antigen bukan PCR. Antigen. Ada sempat diulang PCR lagi nggak Bu pada waktu itu? Belum. Belum sempat.
Tapi tenggorokan sih nggak enak sih saya. Tenggorokan nggak enak, tapi saya pakein obat semprot tuh, obat buat Cina tuh. Mendingan sih. Mm-mm. Oh, oke, sudah lebih baik Bu ya berarti ya, Sudah dari lebih baik. sejak waktu itu. Hmm. Oke, berarti antigennya waktu awal terkena itu kan dari suami berarti ya, karena Ya. suami ada positif dulu, kontak, kemudian ibu juga merasa nggak enak, akhirnya antigen dapatnya positif ya. Oke, Ya, Nah. waktu PCR negatif. PCR negatif. Oh, Oke. Nah, ibu pada waktu dikatakan antigennya positif, itu ada berasa kaget nggak oleh, oh ternyata saya ini terkena COVID gitu, atau memang sudah tahu gitu seperti biasa? kaget juga sih. Saya kan doa terus supaya jangan positif. Saya doa terus gitu ya kaget karena apa? Kalau saya kan sebenarnya kan udah jaga ini ya, cukup jagalah kalau saya pikir pakai masker, kalau ketemu orang pakai masker, kalau ke pasar juga saya pakai masker, pakai tutup kepala, pakai topi gitu. Oke, Ibu, memang tadi kalau yang saya dengar sih Ibu udah bagus nih kalau dari segi protokol ya, jaga jarak dan juga pakai masker sampai pakai topi, memang sudah was-was gitu ya, sudah hati-hati. Nah, pada saat kita memang terkena itu memang kadang sering juga ya, kalau dari pengalaman saya sendiri memang kadang hal-hal yang susah itu adalah dari kerabat dekat biasanya. Kenapa kerabat dekat? Karena biasanya dengan kerabat dekat kita lebih toleransi, dalam arti ya kita menerima mereka gitu ya, kita tidak mencurigai bahwa wah ini kerabat kita ini lagi sakit atau mereka bawa COVID. Sering banget kita tuh mungkin lebih hati-hati terhadap orang asing. Memang orang dekat kita juga bisa gitu, karena sebenarnya pada COVID kadang tidak selalu yang berat gitu ya. Nah, pada kasus Ibu Dewi ini nggak sampai rasa sesak napas atau nyeri dada gitu, nggak ada ya, Bu? Saya sih enggak ya. Saya enggak merasakan itu. Cuman suami pernah katanya sih kemarin ini agak sesak, tapi sekarang udah enggak. Cuman ini aja kalau pakai masker dia agak ngap gitu loh. Oke. Nah, Ibu sendiri selain protokol tadi ada nggak kayak minum vitamin rutin atau mungkin olahraga sebelum kejadian ini? Saya setiap hari itu olahraga. Suami juga olahraga, bahkan suami tuh seminggu 2 kali main badminton. Nah, setiap harinya badminton kan malam, sore sampai ke malam. Nah, setiap harinya olahraga, kuat banget dia olahraganya. Nah, saya juga tiap hari olahraga 1 jam, 1 jam setengah, bahkan bisa 2 jam. Tapi ini suami ini mungkin lalai ya, karena di kantor nih ceritanya nih dalam satu ruangan pasang AC, terus ada karyawan di dalam, mereka tuh nggak pakai masker gitu loh. Oke, Ibu Dewi sebelumnya sudah vaksin tapi Ibu ya, vaksin COVID? Udah 2 kali. Oh, sudah 2 kali ya? Udah 2 kali, karyawan juga udah 2 kali deh. Oke, berarti untuk saat ini syukur-syukur gejalanya nggak berat Bu ya? Iya, kalau saya sih nggak boleh dibilang nggak ada tanda-tanda lah, cuman belakangan aja agak gatel gitu. Itu aja ininya, keluhannya itu aja. Oke. Nah, Ibu Dewi ada nggak hal yang ingin dibagikan seputar bagaimana menjaga prokes bagi yang menyaksikan acara ini, Bu? Ya, kalau saya sih nganggapnya gini ya, jangan lalai lah gitu. Jangan menganggap bahwa orang sendiri nggak mungkin sakit gitu loh. Karena apa? Kan kita nggak tahu dia kegiatannya di luar bagaimana kan. Kita nggak monitor terus dia kemana, kita nggak tahu. Jadi meskipun orang dekat kita sendiri, ya misalnya ya karyawan atau gitulah istilahnya tuh. Jadi kita tetap mesti waspada kalau menurut saya ya. Jangan ngoyo, jangan nantang gitu. Jadi tetap mesti waspada. Mesti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu penting. Ya setidak-tidaknya nggak inilah, kita melindungi diri kita, melindungi dia juga kan ya. Berarti kan kalau pakai masker saling melindungi jadinya gitu loh. Gitu. Ya, saya setuju dengan Ibu ya. Saya juga sebenarnya kalau dipikir-pikir selama 2 tahun ini ya Bu, dari sejak 2019 sebenarnya kalau saya yang syukur-syukur memang sampai saat ini saya belum pernah kena gitu ya. Tapi
hal-hal yang kadang membuat saya cukup kepikiran terkena COVID atau enggak, sebenarnya justru bukan pada saat saya bekerja untuk ketemu pasien, karena pada saat saya bekerja ketemu pasien itu biasanya kita sudah pakai masker yang baik, sudah pakai APD yang lengkap gitu ya, dan pada saat itu dulu saya pun nggak terlalu takut gitu. Tapi hal-hal yang kadang membuat saya lebih takut adalah pada saat saya sudah selesai kerja, karena memang seperti yang tadi Ibu katakan, saat kita di rumah ada yang keluar masuk, atau mungkin saja kita ketemu dengan saudara atau kerabat yang mungkin bisa saja sedang ada COVID-nya gitu ya. Dan itu hal yang memang kita harus perhatikan. Sebenarnya bukannya kita tidak boleh menerima mereka, boleh, tapi tentu dengan memperhatikan prokes seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Gitu. Saya boleh tanya nggak nih? Itu, oh ya, boleh Ibu. Kalau pakai masker tuh ada standarnya nggak sih, harus yang pakai yang bagaimana gitu supaya kita aman? Oh, baik Bu. Sebab gini ya, sekarang kan banyak beredar tuh masker yang murah-murah tuh, cuma 20.000, 50.000 3 box gitu. Dulu kan sampai ratusan. Nah itu standar ya? Oke Bu, sebenarnya kalau untuk masker sih sebenarnya mirip-mirip dengan kita minum obat sebenarnya. Obat yang bagus itu adalah obat yang diminum, dan masker yang bagus sebenarnya adalah masker yang tidak bocor. Pada pelaksanaan sehari-hari sebenarnya kalau dari pesan-pesan saya gitu dan juga dari pedoman yang ada sih sebenarnya lebih disarankan untuk masker pakai yang KN95 sebetulnya. Kenapa? Karena dari beberapa literatur itu sudah menyarankan itu sudah 5 ya, sudah lebih khusus untuk menyaring partikel COVID sebenarnya. Dan yang penting kalau dari sini sebenarnya masker dari himbauan sih memang masih boleh pakai yang 3 juga boleh, cuma hati-hati bocornya itu. Karena tidak semua masker itu bisa ibaratnya bisa fit ke wajah gitu ya. Kita harus memilih masker yang memang bisa fit. Jadi boleh yang 4 lapis, boleh 5 lapis, yang penting tidak bocor. Terima kasih Dok. Ya. Oke, ya terima kasih Bu Dewi atas partisipasinya pada acara hari ini. Semoga kiranya teman-teman yang menyaksikan boleh mendapat berkat dan juga info dari pertemuan kali ini. Ya, salam sehat semua. Nah, Sobat Soulmate sudah mendengarkan pengalaman dari Ibu Dewi. Ibu Dewi saat ini sedang menderita COVID-19, di mana COVID-nya dapat dari suaminya. Suaminya dicurigai dapat dari karyawannya yang sekantor dengan suaminya. Oleh karena itu, jangan lupa Sobat Soulmate selalu menjaga protokol 6M yang selalu didengung-dengungkan selama ini. Sobat Soulmate, dan Omikron itu sudah banyak ada di kota kita. Ada orang-orang di luar sana yang belum tahu status COVID-nya. Hanya mungkin ada gejala seperti pilek, batuk, dan lain-lain, tapi kurang tahu status COVID-nya. Nah, kita harus selalu menjaga protokol agar jangan sampai kita kecolongan. Pertanyaan selanjutnya, apa sih gejala dari COVID-19? Sobat Soulmate, tadi kita belajar lagi dari Ibu Dewi yang mengalami gejala ringan. Gejalanya cuman gak enak badan, ada sakit tenggorokan, seperti itu aja. Dan kalau kita telusur, suaminya ada batuk, ada pilek, gak enak badan juga, pegel-pegel, seperti itu aja. Sobat Soulmate, kalau kita telusur berdasarkan data-data, memang Omikron memiliki gejala sedikit lebih ringan dibanding yang lain. Sebuah penelitian di Hong Kong menyebutkan Omikron lebih banyak menyerang di saluran napas atas, yang akhirnya gejala seperti sesak jarang ditemui. Seperti itu Sobat Soulmate, kalau kita lihat memang gejala paling sering adalah pilek, ada sakit tenggorokan. Nah, kalau gejala seperti dulu, seperti kehilangan penciuman, itu sudah lebih jarang ditemui. Nah, kemudian beberapa orang juga bertanya, bagaimana sih cara kita mendeteksi COVID-19 varian Omikron? Sobat Soulmate, tadi kita mendengar Ibu Dewi terdeteksi dari swab antigen, sedangkan suaminya terdeteksi dari PCR.
Ternyata Sobat Soulmate, berdasarkan literatur yang ada sekarang, diketahui bahwa swab antigen dan swab PCR masih dapat mendeteksi varian baru ini. Walaupun untuk swab antigen masih banyak mau diteliti lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, kedua modalitas tersebut masih dapat digunakan. Sobat Soulmate, ada lagi loh sekarang cara pemeriksaan yang lebih baru untuk mendeteksi apakah seseorang kemungkinan Omikron. Tadi saya sempat bilang bahwa Ibu Dewi ada kemungkinan terkena COVID varian Omikron karena ternyata sudah ada pemeriksaan yang dapat mendeteksi orang ini kemungkinan Omikron, kemungkinan Delta, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau pasti tentunya harus analisis varian lebih lanjut di lab rujukan. Terakhir Sobat Soulmate, kita di tenaga medis mendapatkan sedikit kecenderungan di masyarakat untuk takut memeriksa COVID. Udah ada gejala seperti pilek, seperti batuk, sakit tenggorokan, namun takut untuk diperiksa COVID-19. Sobat Soulmate, pesan kami, pesan saya juga secara pribadi, ayo kita bareng-bareng tetap melakukan pemeriksaan karena tujuannya sekali lagi kita jangan sampai menulari orang-orang di sekitar kita. Kita tahu Omikron menular lebih cepat daripada varian-varian yang lain. Kalau kita lalai, kalau kita tidak bagus dalam men-tracing kasus, otomatis bisa terjadi penyebaran yang begitu luas yang akhirnya berdampak buruk untuk banyak orang, baik penyakitnya menyebabkan orang sakit maupun ekonomi. Akhirnya kita disuruh tutup lagi dan lain-lain sebagainya. Oke, Sobat Soulmate, sampai di sini dulu penjelasan tentang varian Omikron. Kalau Sobat Soulmate ada pertanyaan seputar gejala, seputar bagaimana penularannya, dan seputar gimana cara mendeteksinya, Sobat Soulmate bisa tulis di kolom komen, nanti akan kami jawab. Dan Sobat Soulmate jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Dah Sobat Soulmate.